Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku bakalan bikin buket dari sebelumnya seperti ini dan sesudahnya jadi gini guys. Nah, untuk tutorialnya yuk simak video aku. Oke, kita mulai cara pembuatannya. Ini aku udah siapin styrofoam ya. Ukurannya itu disesuaikan sama yang kalian mau ya. Biasanya itu ukurannya tergantung buketnya, biasanya pengen yang gede atau yang kecil. Terus dikarenakan aku mau hemat banget styrofoam, jadi aku bagi setengahnya aja dari styrofoam yang tadi ya guys. Oke, selanjutnya aku mau nyiapin kertas tisu. Ini sebenarnya kertas tisunya gede ya, tapi aku udah bagi-bagi jadi kotak-kotak kecil seperti ini. Lalu setelahnya kita bikin kuncup bunga, dikriut-kriut aja seperti yang aku praktekin di videonya. Jangan lupa tambahin benang putih, kita lingkari aja, kita putar-putar aja di belakang kertas tisunya supaya nanti rekat dan gak lepas ya untuk si kuncupnya. Oke, dilanjutkan lagi. Ini ada kardus bekas ya, aku udah siapkan sama styrofoam yang udah aku potong setengahnya tadi ya teman-teman. Nah, kalau udah, kita ukur aja si styrofoam itu, dikelilingi aja sama kardus bekasnya ya. Kardus bekasnya itu banyak banget di warung. Aku ini ambil kardus yang gak kepakainya. Nah, kalau udah diukur, kita gunting aja si kardus tersebut. Lalu setelahnya kita panasin untuk pisau tembaknya. Kalau udah dipanasin, yang bener-bener panas ya teman-teman, biar nanti mudah raket banget ya. Jadi gak akan lepas dari kardus sama styrofoamnya. Lalu setelah itu, setelah lem tembaknya cair, kita langsung lemkan kardusnya ke styrofoam tersebut. Lalu kalau sudah, kita pasangin untuk si kertas tisu yang tadi yang udah kita bikin kuncupnya ya. Kita pasangin dikelilingi si kardus pegangannya. Aku pasangnya ini ada 6, sekitar 6 atau 5 kuncup. Itu tergantung dari pegangannya ya teman-teman. Kalau udah, nanti kita siapin buat si uang yang akan kita tancapkan ke pegangan buketnya. Nah, ini aku udah siapin ya si uangnya, sekitar 5 lembaran pecahan 20 ribuan. Udah aku kasih tusuk satenya satu persatu. Nah, untuk bagian paling depan tusuk satenya kita kasih yang dikit aja ya, nggak banyak. Tapi kalau yang bagian belakang itu kita kasih tusuk sate 2 aja biar lebih tinggi ya. Atau biasanya itu suka ada yang jualan tusuk sate yang lebih tinggi dari biasanya. Kalian cukup pakai tusuk sate menyesuaikan jarak, yang depan itu pendek dan yang belakangnya tinggi seperti ini ya. Jadi bentuknya menjijak kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita mulai nge-wrappingnya teman-teman. Nah, ini aku udah siapin kertas yang sesuai tema isian uangnya ya, yaitu warna hijau. Aku bikin tema warna hijau. Kertasnya ini aku ambil yang kertas polosan aja, jadi nggak ada variasi dan motif yang lainnya, cukup polosan aja. Ini untuk cara lipatnya, di wrapping pertama ya, cukup lipat seperti aku di video, dimiringin untuk sebelah bagian kanannya, dan yang kirinya juga menyesuaikan untuk pasangan wrapping di bagian belakangnya ya. Kita samakan aja untuk di bagian belakang seperti aku tuh. Kalau udah kita menyesuaikan sama pegangan kardusnya, kita kasih solasi di bagian depan dan belakang kertas buketnya tersebut. Nah, ini aku udah mau tempelin ya. Ditempelin aja di belakangnya, tempelin di kardusnya ya. Ini kardusnya rekat banget buat nempelin si solasi tersebut. Nah, kalau udah, kita jangan lupa rapi-rapihin ya di bagian belakangnya, di bagian atasnya juga. Nah, ini untuk wrapping yang pertama ya teman-teman. Untuk wrapping kedua, ini mulai agak sulit ya. Kita sesuaikan aja tinggi buketnya dari kertasnya. Misalkan kalau buket itu tinggi ya, kita ukur aja kertasnya menyesuaikan si buket tersebut. Nah, ini cara wrappingnya di bulat-bulat seperti ini ya teman-teman. Agak susah sih, tapi ini wrapping yang kekinian banget dan no pasaran. Ini aku baru coba pertama kali, emang agak susah ya teman-teman, tapi insya Allah kalau kalian mencoba pasti bisa banget. Nah, ini aku udah nyesuaiin ya untuk si wrapping bagian kedua. Kalau cara merekatkan si bagian wrappingnya itu gampang banget ya.
kalian cukup di apa namanya itu, direkatin di bagian bawahnya itu. Untuk si bagian kertasnya ditempelin aja ya kayak gini. Untuk tempelinnya dicubit, ditekuk ya. Untuk cara menempelkannya itu ditekuk di bagian bawahnya. Habis itu kita kasih solasi di bagian depan sama belakang buketnya. Ini susah banget ya teman-teman, karena buletannya itu yang bikin muka terbuka terus untuk si kertas tersebut. Jadi kita kasih solasi di bagian tengah di bulet-buletan kertasnya tersebut. Nah ini udah ya, di bagian bawah udah aku kasih solasi, di bagian atasnya juga sama ya, karena kalau enggak nanti bakalan terbuka ya, bakalan lepas. Nanti kita ganti kok solasinya sama double tip biar gak kelihatan si solasi tersebut. Nah ini aku udah mulai ya maju ke wrapping ketiga. Untuk wrapping ketiga sama ya, sama wrapping sebelumnya, cukup si kertas itu diukur sesuai buket yang kalian mau. Habis itu kita putar-putar aja. Untuk cara wrappingnya kita putar di bagian bawahnya. Nah jangan lupa juga kita kasih perkat untuk solasi di bagian bawah. Nah ini aku udah beres ya di sebelah kanan sama kirinya untuk buat si wrapping buket yang selanjutnya. Nah kalau udah, kita tempelin aja ya di bagian selanjutnya si wrapping. Ini aku sengaja dijarakin ya, antara wrapping yang atas itu yang tinggi sama wrapping yang bawah itu agak pendek ya, biar kelihatan variasinya. Nah ini cukup susah ya, di bagian bawahnya itu ditekuk-tekuk aja teman-teman ya. Kalau misalkan kalian gak nekuk, berarti nanti hasilnya gak akan gembul ya, gak akan kelihatan cakepnya. Jadi diusahakan itu menekuk di bagian bawahnya, kita cekik aja sih bagian kertasnya. Gak apa-apa misalkan kalau misalkan susah ataupun agak kusut sedikit, emang sulit kalau misalkan mau bikin buket cantik. Jadi kita harus usahain berulang kali. Ini juga aku berulang kali nempelinnya, karena emang harus diusahain banget buat bikin buket cantik. Nah ini yang sebelahnya udah aku pakein, sekarang aku tinggal bikin yang sebelahnya juga. Ini kalau udah kita dibikin wrapping bulat-bulat gini, kita kasih solasi aja ya di bagian bawahnya. Jangan lupa ini solasinya agak banyakan dikit ya, kalau enggak ini susah banget. Aku juga ini makanya susah banget ya, tuh teman-teman kayak gini. Oke, aku lanjut ya ke wrapping selanjutnya. Ini aku udah wrapping 1, 2, 3, 4 dan yang lainnya nih ada wrapping kelima. Wrapping kelima ini makin depan itu makin ngetutupin kardus ya, di bagian kardusnya tuh kelihatan. Jadi makin depan. Ini untuk taruh di bagian atasnya, di rapi-rapiin aja ya buat nempelinnya juga. Dan untuk nge-wrappingnya juga sama banget sama yang sebelumnya. Ini cukup diputar-putar aja. Untuk di bagian bawah itu ditekuk, di bagian atasnya kita rapih-rapihkan. Nah ini sesuaikan ya untuk ketinggiannya. Jadi sebelah kanan sama kiri itu harus sama ya untuk tinggi kertasnya, biar nanti nggak pas sengsol, jadi kelihatan rapih banget. Nah ini emang agak susah sih buat ngebentuk si buketnya cantik, tapi nanti hasilnya bagus kok. Ini awalnya aku telungkup-telungkupin aja ya untuk kertas di bagian bawahnya, ke atasin dikit, karena ini susah banget tuh mulai ke bawah semuanya kalau trik nge-wrapping bulat-bulat gini. Tapi nanti nggak akan kok, nanti bakal ketutup sama wrapping di bagian roknya. Nah ini sisanya di bagian depannya kita lanjut lagi bikin wrapping yang bulat-bulat lagi. Nah ini bulatnya cukup makin depan itu makin kecil ya bulatannya. Nah kayak gini. Untuk tutor sih dari atas sampai bawah itu sama ya, sampai bawah itu sama. Di wrappingnya itu cukup dibulet-buletin kayak gini, terus akhirnya kita tempelin aja. Nah kayak aku di video ya, nggak terlalu susah kok, cukup kalian amati aja gimana caranya. Dan untuk pemotongan wrappingnya itu kalian disesuaikan aja sama si buketnya ya, sama ketinggian buketnya. Jadi nggak terlalu harus terpaku sama aku di video ya. Untuk ukuran buket biasanya itu antara pegangan sama ketinggian isian itu beda ya, tergantung kita yang make. Jadi untuk wrappingnya pasti sama, tapi untuk ketinggian buket dan ukurannya itu biasanya menyesuaikan sama yang kalian mau. Cukup kreasiin aja sesuai yang kalian bisa ya. Kalau untuk ilmu yang aku share ini caranya dibulet-buletin kayak gini. Ini aku lanjut ya ke bagian depan yang buat nutupin si pegangan kardusnya.
Ini aku coba buat wrapping yang paling kecil. Ini sisa-sisa dari kertas buket yang tadi aku udah potong. Terus sisanya itu kita bikin lipatannya seperti ini ya. Tuh, aku gerak lambatin, aku ulangi lagi untuk lipatnya seperti ini tuh. Kayak kipas gitu dilipatnya. Cukup di sebelah kanan, kiri, sama di bagian depannya aja tuh untuk nge-wrapping di bagian depannya. Jadi kan ketutup ya, gak kelihatan untuk bagian kardus di bagian depannya. Nah ini dikarenakan mudah lepas ya, untuk solasinya itu kita kasih agak banyakan ya teman-teman. Kita rapi-rapiin aja di bagian depannya pastinya. Nah ini aku udah ya untuk bagian wrapping bagian atasnya. Kita lanjut aja ya ke wrapping di bagian bawahnya. Ini dikarenakan kayak kata aku kayak kurang, jadi aku coba variasiin lagi untuk sebelah sisi kanan kiri buketnya. Aku coba dulu, siapa tahu cocok atau enggak, itu gimana nanti ya. Tapi dikarenakan ini kayaknya kurang, jadi aku tambahin lagi nih wrappingnya. Ini ada sisa-sisa kertas yang tadi udah aku potong. Nah sisanya itu aku tempelin buat bagian depan buat variasinya. Tuh cukup dikelilingi aja. Tadi kan yang bagian tengah atas itu kanan kiri sama depan 3, dan yang bagian bawah kita juga kasih 2 wrappingnya ya, di sebelah kanan sama di sebelah kirinya. Kalau misalkan ada sisa kita kasih juga di sebelah sisi kardus kanan kiri. Nah akhirnya hasilnya bisa jadi seperti ini ya teman-teman. Tuh lihat hasilnya jadi gembul banget. Di bagian depannya jadi penuh banget sama wrapping yang bikin cakep ya, kayak bunga mekar gitu kelihatannya. Dari bagian atas, tengah, sama di bagian bawahnya juga nanti bakalan gembul sama kok. Ini tergantung ya kalian mau pakai wrapping yang banyak untuk bagian tengah ataupun enggak, itu gimana kalian. Kalau aku sih suka yang banyak-banyak banget buat wrappingnya biar makin cantik dan variasinya juga gembul banget. Nah ini aku lanjut buat nutupin si kardus bagian pegangannya. Untuk nutupinnya ini aku biasa pakai kertas wrapping lagi yang hijau ya, sama. Nah ini aku tutupin di bagian depan sama di bagian belakang kardusnya. Ini kalau udah aku ukur ya sama pegangannya, kita kasih perekatnya juga. Nah ini part paling susah banget sih menurut aku. Ini cara pemasangan si bagian roknya. Kalau untuk bagian rok kita lipat-lipat kertasnya seperti kita membuat kipas pada umumnya. Lalu di bagian bawahnya, ini bagian atas atau maksudnya pokoknya yang habis kita bikin kipas itu di bagian bawahnya kita risek-risekin, kusut-kusutin biar nanti bisa ditempelin ke bagian roknya kayak aku di video kayak gini ya. Coba perhatian sama kalian. Jadi biasa kita bikin kipas aja, disamaratain untuk si lipatan kertasnya. Lalu di bagian yang bakal kita tempelin kita risek-risekin aja ya. Terus kita rapi-rapiin di bagian roknya. Ini bakal kelihatan mekar banget ya kalau misalkan dipakai buat rok buket. Ini pasti bakalan kelihatan mekar. Cuman emang agak susah. Biasanya susah di cara nempelinnya. Ini aku udah beberapa kali, berulang kali nempelin pakai solasi, ternyata susah banget. Tapi kalau misalkan nanti pakai lem tembak langsung, aku takutnya salah, gagal, nanti susah dicopot. Jadi aku biasanya pakai solasi terlebih dahulu. Nah kalau udah kita kasih pita dan kartu ucapan. Jangan lupa name tag Besploris dari toko bisnis kalian. Udah ada jadi hasilnya kayak gini. Gimana, gemes banget kan menurut kalian? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. See you di tutorial selanjutnya.